Pemirsa, polisi menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan pasangan suami istri di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur yang ditemukan tewas di ruang karaoke rumah pribadinya. Seorang pria terduga pelaku pembunuhan pasangan suami istri di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur ditangkap. Terduga pelaku juga warga Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulung Agung. Seorang pria yang dikenal sebagai jagoan di kampungnya sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulung Agung. Sebelumnya, selain melakukan olah TKP, tim Puslap 4 Polda Jatim juga mengambil sampel darah pada karpet di ruang karaoke pribadi tempat ditemukannya korban Pasutri. Petugas juga mengamankan rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar rumah di lokasi kejadian. Pasalnya, rumah korban tidak terpasang CCTV. Sejauh ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Mereka merupakan pihak keluarga serta perangkat desa setempat. Diketahui, warga Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulung Agung digegerkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di dalam ruang karaoke yang ada di sebuah rumah. Tragisnya, saat ditemukan pasangan suami istri yang merupakan pengusaha kolam renang itu tewas dalam kondisi terikat dan leher terlilit kabel mikrofon. Jenazah pertama kali ditemukan sang anak pada Kamis malam. Muhammad Muajijin, Tulung Agung, Jawa Timur. Untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus tersebut, saat ini kita sudah bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Tulung Agung, ada AKP Agung Kurnia. Pak Kasat, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Sore. Polres Tulung Agung sudah melakukan olah TKP, pemeriksaan dan juga otopsi Polres Tulung Agung terkait dengan kasus Pasutri yang tewas di tempat karaoke. Hasilnya seperti apa, Pak? Adakah temuan fakta terbaru sejauh ini? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi hasil olah TKP, kemudian juga hasil pemeriksaan dan penyelidikan di lapangan, kita menemukan beberapa fakta baru, terutama fakta pada saat setelah keluarnya hasil otopsi itu memudahkan kita dalam melakukan penyelidikan, karena memang ada beberapa poin-poin penting dan beberapa barang bukti yang bisa kita sandingkan dengan dugaan pelaku ya. Jadi memang hasil otopsi memang sangat berpengaruh terhadap penyelidikan kita. Demikian, Mbak. Ya. Pak Kasat, artinya polisi sudah mengetahui identitas terduga pelaku sejauh ini atau bahkan sudah ditangkap, Pak? Benarkah demikian? Kita sudah mengidentifikasi terduga pelaku, tapi untuk sementara masih kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi karena memang yang bersangkutan baru kita amankan, kemudian kita masih lakukan pendalaman, terutama terkait motif dan terkait bagaimana yang bersangkutan ada di TKP tersebut dan alibi yang bersangkutan. Artinya belum ada bukti yang kuat, Pak, untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka? Kita sudah punya beberapa alat bukti, cuma yang sekarang kita lakukan pendalaman untuk menguatkan kita juga, karena seperti kita tahu kasus pembunuhan kan kasus yang pelik, jadi kita harus benar-benar matang dan tepat dalam melaksanakan penyidikan maupun penyelidikan. Barang bukti apa saja yang dimaksud, Pak Kasat? Ada beberapa barang bukti seperti sampel darah, kemudian juga sampel rambut di TKP, kemudian juga hasil sidik jari, kemudian juga ada bekas-bekas luka yang ada di tubuh korban maupun di tubuh calon tersangka ini atau saksi ini, itu juga sedang kita kirimkan ke laboratorium forensik di Polda Jawa Timur. Artinya sejauh ini sudah berapa saksi yang kemudian dimintai keterangan? Kalau total keseluruhan sekarang sudah hampir 10 saksi, jadi ada 9 saksi termasuk saksi yang terduga pelaku ini sudah sekitar 9. Artinya dari kepolisian sendiri sebetulnya butuh waktu berapa lama, Pak, untuk kemudian menentukan status dari terduga tersangka ini? Kita punya waktu 1 kali 24 jam, Mbak, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan 1 kali 24 jam untuk pendalaman, kemudian juga kita melakukan gelar perkara, nanti untuk hasil akan kita sampaikan di 24 jam ke depan. Baik, selain kemudian pemeriksaan dari terduga tersangka, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini, Pak Kasat? Tetap yang pertama ya, seperti yang saya sampaikan, kita melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka, kemudian juga nanti kita sandingkan hasil pemeriksaan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, terutama yang ada di TKP, lalu kita melakukan gelar perkara, nanti kita melakukan penetapan tersangka atau nanti mungkin
seperti apa nanti kita sampaikan. Baik, Kasat Reskrim Polres Tulung Agung AKP Agung Kurnia, terima kasih Pak Kasat sudah bergabung di Berita Satu Sore. Kami tunggu informasi lebih lengkap terkait dengan kasus ini.